Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada seluruh peserta DOLAN seri ke-67 tanggal 1 April 2024. Pada siang hari ini kita akan mengundang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dengan judul topik besar hari ini adalah SUPPIN. Pada hari ini kita akan dimoderasi oleh Dr. Ulla Hanifah dengan narasumber Profesor Dr. Ismudianto, spesialis anak konsultan yang merupakan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dan yang kedua Dr. Dominikus Susada, spesialis anak konsultan yang merupakan staf Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak FK UNAR RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Kami persilakan bagi moderator kita hari ini Dr. Ulla untuk memulai diskusi DOLAN pada siang hari ini. Kami persilakan, Dok. Baik, terima kasih banyak Dokter Charles yang sudah membuka dolan pada sore hari ini. Dan selamat datang juga kami ucapkan kepada Profesor, Dokter, dan sejawat sekalian yang telah bergabung kembali di acara dolan, yaitu diskusi online mingguan yang dicanangkan oleh ID Surabaya. Dan pada edisi kali ini, atau edisi yang ke seri 67, tepatnya pada 1 April 2024, kita telah kedatangan para dokter dan juga profesor yang ahli di bidangnya yang akan membahas mengenai SUPPIN atau Pekan Imunisasi Nasional. Di tengah-tengah kita sudah hadir bersama Dr. Dominikus Susada, DTM NH MCTMTP, spesialis anak konsultan. Beliau merupakan staf Departemen atau KSM Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan juga RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Selamat sore Dr. Dominikus. Selamat sore. Nggih. Wah, sehat nggih dokter nggih? Ya, Siap. Baik, jadi nanti mungkin Dokter Domi akan sedikit membahas mengenai SUPPIN dan akan menjawab juga beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh para attendee sore hari ini. Dan tentunya nanti akan ada beliau yaitu ahli di bidangnya, Profesor Dr. Ismudianto, DTMNH, spesialis anak konsultan. Mungkin nanti Prof. Ismu akan bergabung sebentar lagi. Beliau menyampaikan bahwa mohon izin terlambat sebentar. Baik, mungkin untuk awalan ini Dr. Dominikus, monggo mungkin bisa diberikan sedikit bridging mengenai SUPPIN ini, dokter. Kami persilakan, dok. ya singkat saja ya. Jadi Jawa Timur baru saja menyelesaikan SUPPIN polio putaran kedua. Kita melakukan dalam 2 putaran, masing-masing waktunya adalah sekitar 1 sampai 2 minggu. 1 minggu untuk pelaksanaan kedua, kemudian 1 minggu untuk syuting. Dan itu kita mematuhi apa yang telah diputuskan, bukan saja sebetulnya oleh kita, tapi juga oleh dunia internasional. Jadi polio ini diamati dan diawasi secara ketat oleh WHO. Ya, ini sedikit beda dengan difteri, dengan KLB yang lain termasuk dengue. Polio ini kita harus ikut ketentuan internasional, jadi dia jauh lebih ketat. Ya. Nah, di dalam SUPPIN itu seperti biasa jarak antara vaksin yang sama minimal adalah 4 minggu. Jadi putaran pertama dan kedua berjarak 4 minggu. Kita ternyata berhasil mencapai 100%, sekitar 100% dari yang ada. Jadi target yang ada sudah kita selesaikan semua dan pencapaian ini sesuai dengan rencana karena dia harus di atas 95%. Kalau dia di bawah itu maka kegiatan ini dibilang tidak berhasil, tapi ternyata kita bisa. Yang putaran kedua kita lebih baik dalam arti bahwa lebih merata dibandingkan yang pertama. Merata dalam arti bahwa jumlah puskesmas atau desa yang di bawah target itu praktis tidak ada, jadi sangat sedikit. Kata lain mereka sudah tersapu bersih seluruhnya karena target imunisasi itu seperti biasa adalah cakupan tinggi dan merata, jadi dia tidak boleh berkembang atau ditutup oleh hanya satu wilayah, sedangkan wilayah yang lain itu ada yang ketinggalan. Nah, ini dalam SUPPIN ini kita present. SUPPIN ini kita memberikan satu vaksin yang relatif baru, makanya namanya adalah novel, karena dia untuk vaksin tetes adalah state of the art.
pencapaian fase terakhir dari teknologi vaksin saat ini. Yang baru adalah virus yang digunakan, kemudian teknologi untuk melemahkannya. Jadi vaksin polio oral itu selalu vaksin hidup. Dan dalam vaksin hidup itu dia harus dilemahkan. Dia tidak boleh menggunakan vaksin yang maksudnya ada ketentuannya. Nah, kita menggunakan yang hidup dilemahkan dengan setting yang baru yang kita sebut sebagai novel oral polio 2. Yang diberikan hanya polio 2 yang memang tidak ada di dalam vaksin tetes polio yang biasanya. Yang biasanya ada itu polio 1 dan 3. Dan itu karena yang terjadi KLB-nya adalah polio 2. Ya, memang saat ini di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang terbanyak terjadi untuk vaksin yang untuk KLB polio yang virusnya berasal dari virus vaksin yang mengalami modifikasi atau mutasi, itu yang terbanyak adalah polio. Nah, itu yang kita fokuskan. Dan biasanya ya setelah kasusnya akan berhenti untuk sekian tahun, tidak ada lagi. Dan nanti setelah sekian tahun kalau kita tidak berhasil mempertahankan cakupan, potensi outbreak akan kembali terjadi, tapi tidak dalam waktu. Saya kira begitu, Dokter. Baik, terima kasih banyak Dokter Dominikus untuk pengantarnya. Jadi memang mungkin beberapa sudah mencapai target ya Dok ya, dan memang untuk vaksin jenis baru ini memang dia difokuskan pada virus yang digunakan dan juga teknologi dalam pengembangannya tersebut. Jadi mungkin izin dokter di sini sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Profesor Dr. Ismudianto, TTMH Spesialis Anak Konsultan. Selamat datang Prof. Selamat siang. Nih, Assalamualaikum selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih, Prof nggih? Pangestunipun. Nggih, alhamdulillah. Baik, mungkin izin Prof, jika memang ada pengantar atau mungkin PPT yang ingin disampaikan sebagai pengantar sebelum nanti kita sesi diskusi kepada peserta dolan sore hari ini, Ya. kami persilahkan kepada Prof Ismu dan kepada para peserta dolan yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk dapat mengetikkan kolom pertanyaan di Q&A. Monggo, Prof. Boleh share screen bentar. Nggih, boleh, Prof. Monggo. Saya akan cepat oleh karena mungkin kalau diperkenankan jadi ya. Jadi COVID itu telah menghambat pelaksanaan program imunisasi karena semua difokuskan pada COVID sehingga banyak yang ketinggalan atau tidak diimunisasi sehingga tidak kebal. Sudah diupayakan melakukan catch up lewat BIAN, bulan imunisasi anak sekolah yang dilakukan pada Agustus kalau tidak salah tahun 2023, menumpang putaran dari MR tapi tidak berhasil. Oleh karena itu kita mengawasi beberapa provinsi yang rendah cakupannya secara kronik atau permanen, dan sebagai catatan tidak ada keputusan untuk melakukan moving up atau menambal kekurangan imunisasi selama tahun 2023. Ini adalah risk assessment kita pada tahun 2003 karena dari dari seluruh dari 34 provinsi, 21 provinsi itu merupakan high risk area. Jadi memang ketinggalan atau beberapa kekurangan imunisasi kita agak banyak, terutama di beberapa 259 kabupaten kota yang kita tandai ini. Cakupan imunisasi kita jauh dari, bukannya jauh, maksud saya kita tidak boleh mengandalkan
imunisasi dasar lengkap lagi, tapi yang kita pakai adalah imunisasi baduta lengkap. Dan kalau kita lihat dari harapan cakupan harapan ini, cakupan yang pada bulan-bulan tertentu kita dapatkan, ternyata targetnya tidak tercapai. Terjadi gap. Jadi kalau terjadi gap berarti ada orang-orang yang tidak diimunisasi dan berarti ada orang-orang yang tidak kebal. Pencarian secara aktif pasien surveillance HIP atau pasien-pasien yang lumpuh layu di bawah 15 tahun tanpa adanya roda paksa juga tidak mencapai cakupannya. Artinya beberapa kabupaten kota tidak dengan sungguh-sungguh mencari pasien-pasien itu, dan oleh karena itu akan timbul KLB. Apa yang dinamakan KLB ini definisi yang kita pakai. Jadi ada KLB, ada important event, dan ada kasus PDB baru. Bila mana KLB itu berarti ada pada manusia dan ada pada lingkungan. Ini adalah KLB di Indonesia mulai tahun 2005 sampai 2003. 2005 ada 2 jenis KLB dan yang menarik adalah CVDWP. Jadi di daerah-daerah di mana cakupan imunisasinya secara kronis itu kurang terus, maka bisa timbul yang dinamakan CVDWP, yaitu perubahan daripada virus vaksin yang beredar di daerah itu menjadi back mutation, menjadi ganas kembali. Di antaranya adalah CVDWP1 yang di Madura pada waktu tahun 25 dan 45. Kemudian kita berusaha sekali menjaga agar cakupan yang cukup. Dan pada waktu tahun 2018 kita mendapatkan di Yaugimo 1 CVDWP1. Pada waktu tahun 2002 akhir 2022, kalau tidak salah November, kita mendapatkan CVDWP2 yang merupakan jadi CVDWP itu artinya vaksin derived poliovirus. Nah, ini vaksin virus 2 yang berubah menjadi ganas kembali dan circulating di Aceh. Kita mendapatkan 3 kasus lumpuh, pertama kali di Pidi, kemudian Aceh Utara dan Biren, dan kemudian menyebar ke Purwakarta pada tahun 2023 permulaan. 2023 Desember atau akhir ada kasus dari Klaten yang dirujuk dan didiagnosa di Rumah Sakit Sarjito sebagai polio CVD2. Oleh karena dia sering ke Sampang, maka kita lacak sampai ke Sampang dan kita mendapatkan kasus Sampang usia 3 tahun 1 bulan di Desa Camplong. Desa di mana pasien ini sering pulang, pasien Klaten ini adalah dari Kedundung, dan dari Kedundung kita mendapatkan 9 VDDP pada anak yang sehat. Selain itu kita mencari juga kasus pada environmental sewage atau limbah di sak-sak di Bangkalan, dan kita mendapatkannya positif CVD2 juga. Ini adalah KLB kita pada tahun 2022 dan 2023. Mungkin ini pengaruhnya bisa juga dari pengaruh pandemi tadi yang sudah saya sampaikan, tapi yang nyata itu adalah imunisasi rutin BOPV kita menurun. Terjadi gap immunity di daerah permanen kantong low coverage karena IPV langka, cakupan IPV-nya turun. Mestinya imunisasinya adalah terdiri dari 3 kali BOPV plus 2 IPV. Karena IPV-nya tidak ada, coverage-nya dari cakupan imunisasi IPV-nya turun menjadi sekitar 60-an. Diusahakan kecap tapi tidak berhasil.
Ini adalah kalau terjadi KLB, ORI kita atau Outbreak Response Immunization kita adalah terdiri dari case notification, certification, field investigation, case management, mass immunization-nya dan mass immunization itu atau PIN adalah sebetulnya adalah aslinya adalah National Immunization Day, imunisasi massal yang serentak dilakukan bersamaan tanpa melihat status tergantung usus yang tertua. Misalnya di Yakuimu tadi kita lakukan di bawah 12, di Aceh di bawah 10, 9, kemudian di Jatim ini di bawah 8 tahun, artinya 7 tahun 12 bulan kurang 1 hari. Itu kita menggunakan tetesan tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Dominikus, NOPV2. Karena outbreak-nya adalah outbreak CVDVP2 yang merupakan outbreak yang paling banyak terjadi di dunia pada tahun 2023. Kita melakukan dengan 2 putaran dengan interval 1 bulan. Saya kira itu, terima kasih, itu yang barangkali bisa saya sampaikan. Baik, saya akan stop. Silakan, saya kembalikan lagi kepada Dr. Ula. Baik, terima kasih banyak Prof. Wismu atas pengantarnya, Prof. Jadi memang kasus polio ini memang harus butuh perhatian khusus nih, Prof. Ya, sampai ada beberapa kasus yang memang akhirnya ditemukan di daerah-daerah yang memang kurang maju begitu nih, Prof. Yang salah satunya tadi disebutkan di Desa Complong, Madura. Baik, ini sudah mungkin ada beberapa pertanyaan, Prof. Nanti mungkin kita akan bahas untuk bagi peserta yang memang masih ingin menanyakan bisa langsung ke kolom Q&A dan juga yang ingin bertanya langsung boleh bisa langsung raise hand saja nih Prof. Baik, mungkin ini Prof, saya bertanya awal terlebih dahulu. Mungkin untuk dokter-dokter yang berada di vaskes primer, perannya seperti apa Prof untuk menyikapi supin polio ini? Begitu Prof. Supin polio ini bagaimana jadi klasifikasi dari supin polio ini adalah imunisasi tambahan. Imunisasi tambahan itu kita lakukan bila mana ada apa yang kita namakan immunity gap atau kesenjangan kekebalan. Nah, oleh karena tidak kebal maka dia kena sakit. Nah, ini harus ditutup. Nah, yang menutup yang akan melakukan itu terutama adalah dibebankan pada imunisasi itu pada dokter puskesmas atau dokter-dokter di fase 1. Ini yang kita harapkan dengan posyandu dan sebagainya. Dan kita mengharapkan karena ini hanya 2 tetes saja, maka cakupannya diharapkan baik dan ini tetes, bukan suntik. Perannya sangat besar karena mereka yang melakukannya, mereka yang bertanggung jawab di daerahnya masing-masing. Saya kira itu sementara. Baik. Terima kasih banyak Prof atas penjelasannya. Lanjut mungkin bertanya ke Dr. Domi ya Dok. Dr. Domi tadi mengatakan bahwa virus yang digunakan dan teknologi untuk mengembangkannya itu cukup berbeda ya Dok, yang untuk yang sekarang dan yang lama. Ya. Mungkin bisa di-spill sedikit Dokter, apa yang membedakan dari yang lama dan yang sekarang Dok? Ya, saya tidak masuk di teknik pembuatannya ya, tetapi begini, kelemahan dari vaksin oral karena dia hidup dilemahkan adalah kemampuannya untuk mengalami mutasi kembali menjadi ganas. Itu terjadi, itu diketahui dengan sudah cukup baik, kita punya data sangat kuat mengenai hal ini. Dengan yang baru ini, mutasi tidak nol, tetapi jauh lebih sedikit dibandingkan yang vaksin lama. Jadi virusnya berbeda, jenisnya sama polio 2, tetapi diambil dari sumber yang berbeda, terus dilemahkan dengan teknik yang sedikit berbeda. Tidak akan mengenolkan kemampuan mutasi, tapi membatasinya secara signifikan. Jadi perbedaan utama ada di situ. Dan harus dipahami bahwa produsen utama
oral poliovirus adalah Bio Farma. Di seluruh dunia ini mayoritas oral poliovirus adalah punyanya Bio Farma. Termasuk NOPV2 ini adalah satu-satunya yang bisa membuat adalah Bio Farma. WHO menugaskan Bio Farma memang menjadi pembuat dari vaksin. Jadi gampangnya begitu. Baik, terima kasih banyak Kalau Dokter boleh saya Dodo. tambahkan sedikit Boleh, monggo Prof. mengenai sedikit biomolekulernya, memang kita mengunci pada region 5. Jadi virus ini tidak bisa, back mutation itu tidak bisa pada waktu dia berbiak, dia tidak bisa memanjang, tidak bisa berubah. Jadi dikunci dengan menggunakan 2 asam amino dan sebagainya. Dan pelemahannya menggunakan teknik dioptimasi yang memang berbeda. Istilahnya dioptimasi ya. Jadi memang virus ini dikembangkan cukup lama, dijajaki mulai tahun 2011 dan mulai dibuat tahun 2017. Kemudian tahun 2020 berhasil dibuat uji kliniknya 1 dan 2, dan kemudian sebelum uji klinik ketiga kita sudah melakukan OUL oleh karena ini cukup aman dan sudah digunakan di Afrika dan di Asia Tengah di dalam jumlah sekitar hampir lebih dari 400 juta dosis ini. Baik. Ya. Baik, siap. Terima kasih banyak Prof atas asupannya dan tambahannya. Lanjut nih Prof, izin karena ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini Prof dan juga dokter. Saya ingin beranjak ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Prof, untuk virus polio dari vaksin, berarti apakah menjangkiti anak yang sudah pernah divaksin polio sebelumnya atau bagaimana nih Prof? Terima kasih sebelumnya. Monggo Bukan. Prof Isnu. Tidak menjangkiti. Jadi ini bukan diteteskan kemudian berubah menjadi bikin lumpuh, tidak. Maksudnya adalah semua vaksin, terutama vaksin polio ini, Sabin ini bisa berubah. Ini memang kenyataan yang sangat mengagetkan kita setelah hampir 50 tahun kita pakai. Vaksin ini sudah menjadikan eradikasi hampir di seluruh dunia. Dalam waktu kurang lebih sekitar 12 tahun dipakai di dunia, dia menurunkan jumlah negara yang terinfeksi sebanyak 97%, kasusnya turun 99,9%. Jadi ini bukan yang diteteskan kemudian berubah, dia berubah dari semula. Jadi kalau vaksin Sabin itu bisa menimbulkan kekebalan oleh karena kalau kita teteskan, dia akan berbiak di dalam usus manusia oleh karena manusianya mempunyai apa yang dinamakan PVR atau poliovirus reseptor. Nah, kalau diteteskan, dia masih bisa berbiak. Tetapi karena virulensinya dikunci atau hilang, maka dia tidak bisa menimbulkan kelumpuhan. Dia hanya bisa menimbulkan kekebalan, baik kekebalan di dalam usus maupun kekebalan untuk terjadinya kelumpuhan. Jadi kemampuan untuk menimbulkan kelumpuhan, neurovirulensinya itu dihambat oleh kekebalan yang imural yang ada di dalam darah. Kemudian kemungkinan bahwa virus lain bisa nempel pada reseptor itu dikunci dengan gut immunity atau kekebalan khusus. Jadi yang berubah bila mana banyak orang yang tidak diimunisasi di daerah itu.
maka orang-orang itu bisa kena oleh karena virusnya akan muternya atau berbiaknya lebih cepat sehingga blesetnya atau mutasinya akan bisa terjadi cepat. Terutama di daerah yang saya katakan tadi imunisasi coverage-nya secara kronis rendah atau katakanlah permanen cakupan imunisasinya tidak pernah benar. Di daerah-daerah inilah terjadi KLB-nya. Tambahkan ya, betul. Boleh, monggo, Dokter Matur nuwun, Prof. Ismu. Karena ini menjadi sumber kelompok anti vaksin. Berita ini sebar-sebar informasi yang dipotong penyampaian. Tulisnya bahwa WHO sudah menyatakan bahwa penyebab kasus ini adalah virus yang berasal dari vaksin. Jadi bahwa vaksin merugikan. Gitu. Ya, salah. Pertama harus dilihat. Vaksinasi polio oral telah memotong kasus begitu banyak seperti yang disampaikan oleh Prof. Kedua, bahwa memang betul ada mutasi. Karena setiap kali kita menetes vaksin, virusnya itu kan nggak kemana-mana, dia keluar lagi lewat feses. Semua polio sudah masuk dari mulut, keluar lewat feses. Nah kemudian di dalam perjalanan di luar tubuh kita, dia mengalami mutasi atau mungkin di dalam tubuh ada prosesnya juga. Tapi orang yang divaksin itu nggak kena. Virus itu nanti akan menyerang orang-orang yang kepala. Namun yang perlu dicatat, perubahan dan penyerangan ini hanya terjadi untuk daerah yang cakupannya sangat pada orang-orang yang kekebalannya tidak kuat. Jadi kalau cakupan tinggi atau orang ini sudah mendapat vaksinasi global, kasusnya tidak akan meningkat. Supaya ini tidak di-spin. Karena yang banyak diposting di media sosial itu dipotong-potong begini. Jadi tambah-tambah. Baik, terima kasih banyak Dokter Domi dan juga Prof. Ismu. Mohon izin lanjut saja nggih Prof, karena ada pertanyaan beberapa yang masuk juga. Selamat sore Prof. Ismu dan Dokter Domi. Jika ada pasien kami yang AFP, kemudian hasil kultur virus adalah NOPV2, sebagai GP apa yang perlu kami lakukan, nggih? Monggo. Yang perlu dilakukan adalah merawat penderitanya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ini adalah satu berarti kita akan melakukan beberapa katakanlah epidemiological. Jadi tindakan yang sifatnya epidemiologik dan tindakan yang bersifat klinik. Yang bersifat epidemiologi adalah mencari apakah ada yang sudah tertular oleh pasien yang katanya AFP tadi. AFP yang NOPV2 itu berarti dia AFP, jadi begini, AFP dengan NOPV2 kalau didapatkan pada penderita yang baru saja putaran gitu loh. Maksud saya, dia penderita AFP, kemudian dia mendapatkan mungkin sudah polio AFP di putaran pertama misalnya. Jadi NOPV2-nya apa tuh vaksinnya, virus vaksinnya itu didapat dari pen tadi gitu. Kemasukan dari pen bukan itu yang menyebabkan AFP-nya. Kalau kita mendapatkan itu misalnya di Papua di mana kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak melakukan pen, tidak melakukan apa-apa dan tidak memberikan NOPV2, ada kemungkinan bahwa itu kasus. Tetapi di daerah di mana ada pen, hendaknya dicermati dulu. Oleh karena itu, yang pertama dilakukan adalah cek dulu apakah AFP-nya itu polio atau tidak. Untuk ini perlu dirujuk atau dilakukan pemeriksaan neurologis, terutama adalah melakukan NCV, nerve conduction velocity, dan
elektromiografi. Dua ini harus dilakukan untuk menyatakan apakah dia neuroaxonal disease atau tidak. Yang kedua adalah untuk melihat apakah di daerah itu atau anak itu sudah mendapatkan NOPV2 atau tidak. Kalau tidak pun dia bisa mendapatkan dari temannya yang sudah mendapatkan NOPV2. Jadi itu dulu yang dicek dulu. Ya. Terima kasih. Baik, siap matur nuwun Prof. Mungkin dari Dokter Domi ada tambahan, Dokter? Ya, untuk kita di Jawa Timur, pada saat ini, semua anak yang sudah menerima NOPV, beraknya pasti ada virus vaksinnya. Jadi bukan sesuatu yang aneh, karena dari vaksin. Jika anak-anak ini kemudian mengalami kelumpuhan, ya, kita kategorikan multifali AFP dan diagnosis. AFP itu hanya 1 bulan dari diagnosis. Maka kita nanti harus menentukan AFP-nya dia itu apa. Gitu. Polio hanya salah satu, ya, yang sebetulnya tak ada. Banyak itu justru yang lain. Jadi kalau misalnya ini di wilayah Bali yang adalah juga AFP, beraknya ada NOPV2, yaitu karena dia divaksinasi, bukan karena dia kena virus ini terus dia sakit. Jika dia polio, nanti tim polio akan melakukan kajian apakah ada hubungannya. Ya. Tetapi yang penting dari pernyataannya Prof. Wisnu adalah jika ini terjadi pada anak yang tidak pernah divaksin NOPV2 di daerah yang tidak ada subsidi, katakan misalnya tadi di Papua, inilah masalahnya. Tapi kalau ini terjadi di Jawa Timur, itu lain mikirnya. Untuk teman-teman lapangan, berlaku sama seperti kasus AFP, melakukan surveillance AFP, melakukan kajian kasus sebatas yang bisa dilakukan, bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat. Selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan tim AFP dan akan ada arahan. Jadi gampangannya tidak ada perubahan spesifik, lakukan aja surveillance-nya, kemudian nanti akan ada petunjuk harus diapakan. Begitu dokter. Baik, terima kasih banyak Prof. Wisnu dan juga Dokter Domi atas jawabannya. Mungkin sudah terjawab nih dokter yang bertanya. Kami lanjutkan nih dok, pertanyaan yang selanjutnya. Selamat siang Prof, izin menanyakan untuk jadwal vaksinasi polio di IDAI adalah usia 0, 2, 3, dan 4, dan juga booster di bulan ke-18. Jika saat usia SD anak mendapatkan vaksin DTP, yang mana dia mereknya Tetraxim, yang mengandung IPV, sehingga anak mendapat ekstra 1 dosis IPV, apakah diperbolehkan? Lalu pada pasien ini, apakah tetap perlu mendapatkan NOPV? Tergantung pada usianya. Jadi bila mana tadi dikatakan kita menetapkan untuk Jawa Timur adalah di bawah 8 ya di bawah 8 tahun. Jadi 7 tahun, ya, 7 tahun 352 hari. Katakan begitu. Kurang 1 hari. Jadi untuk anak ini yang usianya mungkin SD dan masih usianya belum sampai 8 tahun, dia masih tetap dianjurkan untuk mendapatkan tetesan NOPV2 karena dia masih termasuk mempunyai risiko. Tapi kalau anaknya sudah memang 4 kali OPV ya sudah ya. 4 kali OPV, saya ingatkan 4 kali BOPV sejak tahun 2016. Jadi kalau dia usianya itu di atas, boleh dikatakan di atas 8 tahun seperti itu, kita mesti nanyakan dulu dia dulu dapatnya BOPV atau TOPV gitu. Oleh karena terjadi switching. Pada tahun 2014 kita menyatakan 2016 di Indonesia dilakukan switching. Switching itu artinya
kita menggunakan dari 4 kali TOPV menjadi 4 kali BOPV plus 1 kali IPV. IPV-nya kita berikan pada DTP yang ketiga. Jadi harusnya begitu. Kalau itu tidak didapat dan sekarang didapatkan di belakangan, saya kira tergantung umurnya. Kalau umurnya masih termasuk di dalam ini, saya menganjurkan lebih baik ikut aja putaran ini. Cetraksin memang sudah mengandung IPV dan IPV-nya itu memang sudah ada 1, 2, 3. Tetapi hendaklah difahami perubahan jadwalnya. Yang digunakan oleh IDAI maupun pemerintah sekarang adalah 0, 2, 3, 4, 18 plus 2 IPV. 2 IPV ini. Bukan 1 IPV lagi. Mohon dilihat nanti jadwalnya. Sudah berubah. Dan perubahan itu sudah dipublikasi. Monggo. Baik, siap Prof. Mungkin dari Dokter Domi, monggo Dok, jika ada yang mau ingin ditambahkan Dok. Ya, di luar konteks PIN, pasien kita yang mendapat ekstra imunisasi, berlaku untuk boleh dibilang semua vaksin, mendapat ekstra tidak merugikan. Jadi boleh-boleh saja. Yang merugikan adalah kurang. Jadi kalau lebih ya, kan umurnya udah 7 tahun, kok dia dikasih lagi nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kalau umurnya 50 tahun mau dapat, juga tidak apa-apa. Jadi untuk saya lebih nggak apa-apa, kurang jangan, saya kira gitu. Baik, siap dokter. Kayaknya nanti boleh dijadikan quotes ya dok. Jadi untuk apapun imunisasinya saat usia lebih boleh, tapi saat kurang jangan gitu. Baik. Terima kasih Prof. Ismu dan juga Dokter Domi. Dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dok. Dan juga Prof. Bagaimana ke depan selanjutnya ya Prof? Apakah kemudian vaksin polio oral ini diberikan yang mengandung 3 jenis virus polio, 1, 2, dan 3 kembali? Oh, rencananya memang begitu. Jadi kita akan tetap menggunakan. Jadi sekali lagi kita sekarang kan menggunakan 2 virus, BOPV 1 dan 3. Yang 2-nya kita tutup dengan 2 kali IPV. Kita sedang mengembangkan memang dengan cara teknik kita membuat NOPV tadi, itu NOPV 1 dan 3. Sehingga selanjutnya kita akan mempunyai triple OPV yang novel. Nah, pada saat itulah nanti kita akan menggunakan 3 lagi. Gitu. Sebetulnya sebelum itu terjadi, sebelumnya itu, bila mana eradikasi sudah selesai, kita akan merubah sebetulnya rencananya dari suntikan, dari tetesan ke suntikan. Namun ternyata ada 2 negara yaitu Afghanistan dan Pakistan yang penduduknya kelompok Pashtun dari Pakistan dan kelompok Taliban dari Afghanistan yang cakupan imunisasinya selalu jelek. Memang kasus polionya sudah turun dari sekitar ribuan, 2.000, 3.000, sekarang tinggal beberapa puluh. Untuk tahun 2023, 2024 dengan pendekatan yang khusus di kelompok ini sudah menurun. Namun sekali lagi ini virus polio liar. 2 negara ini satu-satunya negara, 2 negara yang masih mempunyai polio liar. Di seluruh dunia polio liarnya sudah nggak ada. Dan ternyata pada tahun 2023 polio liar dari Pakistan ini sudah mulai menyebar ke Mozambik dan Madagaskar. Inilah kenyataan yang tidak boleh kita abaikan. Jadi tetap kita akan nantinya mengarah kepada pemberian 3 virus kembali di dalam bentuk yang new vaksin tadi, novel vaksin tadi.
harapan kita itu bisa tercapai. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Monggo Dokter Domi, jika ada Ya, tambahan Dokter. jadi kekebalan terhadap polio 1, 2, dan 3 semuanya harus kita dapatkan. Karena berbeda dengan virus cacar, virus polio ini tidak akan dapat dimusnahkan dari dunia. Dia bisa hidup di luar orang. Sedangkan cacar nggak bisa. Jadi kalau orang semua kebal, dia hilang. Ya. Nah, Corynebacterium diphtheria juga sama, hanya bisa hidup di orang. Tetapi polio enggak, di lingkungan dia banyak. Jadi kita nggak akan bisa memusnahkan dia. Maka kekebalan terhadap 3 perlu. Nah, teman-teman perlu mengetahui mengapa dulu 3 dirubah jadi 2. Oleh karena pada tahun 2017, sekitar 10 tahun tidak ada lagi kasus liar polio 2. Dan yang terbanyak bikin ulah yang dari vaksin adalah polio 2. Jadi sudah nggak ada yang dari luar, justru yang di dalam bikin masalah. Maka diputuskanlah, oh kalau gitu kita buang 2-nya. Jadi tinggal 1 dan 3. Ya, tetapi setelah itu terjadi, kekebalan 2 tidak boleh hilang. Kekebalan 2 tetap harus dapat. Itu yang kita isi dengan IPV. Karena yang dari 1 dan 3 tidak menimbulkan cross proteksi. Jadi harus ada upaya lain untuk memasukkan. Tapi kalau ditanya yang terbaik, seandainya polio 2 itu tidak bikin ulah, ya tetap virus vaksin oral yang isinya 3. Nah itu nanti kalau teknik yang baru ini lebih berkembang, dan kita bisa bikin novel 1 dan 3, maka akan jadilah OPV baru yang isinya kembali 3. Pada saat itu saya kira kita akan menggunakan 3. Tetapi negara maju, pilihannya tetap pakai IPV. IPV yang mereka pilih sebagai opsi nomor 1. Kita dengan cakupan yang buruk ini, nggak mungkin hanya pakai IPV. Kita ini harus pakai OPV. Dan kita ini tidak berhasil untuk menaikkan cakupan karena berbagai alasan. Tetapi untuk negara dengan pencapaian yang buruk seperti Indonesia, IPV bukanlah opsi utama, haruslah. Namun akhirnya, jika semua orang kemudian kembali ke jalur imunisasi, mau divaksin, akhirnya kita akan tidak. Saat ini itu tidak mungkin. Saya kira begitu. Baik, terima kasih banyak Dokter Domi dan juga Prof. Isma atas penjelasannya, Prof. Izin berlanjut karena masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, Dok. Ini mungkin saya gabungkan sekaligus 2 pertanyaan. Jadi, Prof, apakah vaksin polio yang dipakai sekarang beda dengan vaksin polio yang dulu biasa dipakai? Mungkin sama penjelasan seperti Dokter Domi sebelumnya. Dan bila ada 2 jenis vaksin polio lama dan baru, apakah perlu diberikan kedua jenis vaksin tersebut kepada anak-anak? Monggo, Prof atau Dokter Domi bisa Kalau menjawab. yang dimaksud dengan lama dan baru itu adalah yang triple OPV dan BOPV, maka perubahan itu sudah harusnya terjadi pada tahun 2016. Jadi itu sudah lewat gitu. Tetapi kalau maksudnya adalah apakah kita BOPV-nya perlu ditambah NOPV? Tidak. NOPV selama ini hanya diberikan pada daerah di mana ada outbreak. Bila mana ada anak lumpuh oleh karena CVDVP2, maka kita baru menggunakan NOPV2. Kalau tidak, kita akan mengandalkan pada IPV. Karena IPV ini mengandung 1, 2, 3. Dan kita harus memberikannya di dalam bentuk 3 kali. Jadi kalau yang baru tadi dimaksudkan adalah BOPV yang terdiri dari virus 1 dan 2, ditambah 1 dan 3, ditambah 2, 2-nya itu berupa 2 kali IPV. Yeah. Saya kira mungkin moga-moga jelas. Karena rotok bulat memang. Agak berat, Prof, ya pembahasannya. Monggo. Mungkin Dokter Domi mau menambahkan, Dok. Jika yang ditanyakan apakah nanti NOPV 1, 2, 3 yang akan
secara sains kemungkinan ya, secara operasional kita akan polio diurus oleh tidak ada negara melakukan kebijakan polio secara terusan. Pada tahun, tapi itulah repotnya kita di Indonesia. Ketika dunia memutuskan semua TOPP ditarik tahun 2016 ya, itu kebijakan dunia tidak boleh ada negara menyimpan TOPP. Di Indonesia ini mundur 2016 nggak bisa, baru bisa tahun 2016. Ketika sudah diputuskan lapor pada WHO, Indonesia sudah mengganti TOPV menjadi BOPV. Ada dokter menyimpan TOPV di kulkasnya dan menjadi temuan ya. Jadi repot memang gitu loh. Jadi karena ada anggota keluarga kita itu yang ya gitulah suasana di negeri kita ini. Nah sekarang ini kalau kita misalnya bisa tertib bahwa semua mengikuti dunia, rasanya ya beres-beres aja. Anda bayangkan ya, NOPV ini, botol tidak boleh dibuang, botol dikembalikan ke Jakarta. Harus ada registrasinya. Jadi pengawasannya itu beda kelasnya dengan vaksinasi lain pada umumnya. Jadi kita akan menunggu. Dunia memutuskan apa, maka itu yang akan kita lakukan. Baik, terima kasih banyak Dr. Domi dan juga Prof. Mungkin ini pertanyaan selanjutnya cukup unik Prof, karena ada yang menanyakan terkait imunisasi OPV pada pasien B20 itu seperti apa nih? Oh, pasien diberikan pada B20 bila mana imun jadi dalam keadaan baik gitu. Tidak imun defisiensi. Jadi kalau misalnya dia CD4-nya dan sebagainya itu baik dan dia dalam keadaan immunological respon yang bagus, kita tetap memberikan OPV. Tetap memberikan OPV. Sekalipun itu merupakan virus hidup. Tapi tidak diberikan pada saat dia memang imunodefisiensi. Itu adalah ketentuan. Di dalam hal ini karena mungkin Dr. Domi dapat memberikan yang lebih baru. Ya, Berarti ini kan ya, berlaku ketentuan umum vaksin ya. Kalau dia kondisi imunnya buruk, maka vaksin mati adalah pilihan terbaik. Vaksin Ya. hidup tidak boleh diberikan. Bila imunnya membaik, ketentuan itu tidak berlaku. Pasien-pasien yang mengalami infeksi virus HIV, setelah dia minum rutin ARV, 3 bulan sistem imun membaik, 6 bulan mestinya normal. Jika tidak ada lain. Dengan itu, dia boleh dapat vaksin apa saja. Tetapi kalau ini akan repot kalau satu orang harus dievaluasi dan sebagainya. Itu teman lapangan itu tidak dibekali pengetahuan cukup ini dan itu akan sangat merepotkan pekerjaan teman-teman yang sudah banyak itu. Maka dibuatlah di dalam SIN ini aturan, kalau ini pasien B20, IPV saja. Ya, dan karena pada pemberian vaksin oral semua virusnya akan keluar melalui feses, jika dia tidak B20, tapi orang tuanya, adiknya, anaknya ada yang kena, maka tentu akan berbahaya juga bagi orang-orang ini. Nah, maka diputuskan dalam keluarga ini yang diberikan adalah IPV. Tapi by size, kalau ini kasus individual, Anda harus melakukan kajian individual. Tentukan dulu sistem imunnya. Kalau bagus, nggak ada masalah. Vaksin apapun boleh kita kasih. Demikian. baik, terima kasih banyak. Jadi Prof. Dokter, mungkin memang harus dilakukan pemeriksaan CD4-nya dulu ya sebelum melakukan vaksinasinya. Atau Ya, kalau dia seperti apa, rutin Dok? berobat, ada beberapa cara. Ya, jadi salah satunya ya, kalau di negara maju, karena CD4 itu kan sudah telat ya. CD4 itu kalau Anda jadikan patokan, Anda telat 6 bulan. Kalau Anda ingin lebih awal lagi, itu adalah viral load. Mestinya viral load tidak terdeteksi, CD4 membaik. Memang betul. Ada yang viral load tidak terdeteksi, CD4 tidak pernah membaik, itu ada. Tapi jumlahnya sangat sedikit. Ya, tapi umumnya dia akan membaik. Jadi kalau Anda bisa memotong ini duluan, atau data CD4-nya keluar, sangat-sangat membantu kita. Demikian.
Baik, siap. Terima kasih banyak penjelasannya Dr. Domi dan juga Prof. Ismo. Lanjut nih Prof, mungkin ini 2 pertanyaan terakhir karena mengingat waktu juga. Izin bertanya Prof dan juga Dr. Domi, apakah pasien polio di beberapa daerah yang muncul belakangan ini menimbulkan suatu sequel yang berat atau mungkin pasien bisa kembali normal nih Dok? Prof, monggo Prof mungkin dijawab. Eh, Nah, ini pertanyaannya membingungkan oleh karena yang dinamakan normal itu bagaimana gitu. Bisa jalan lagi, semuanya bisa jalan. Artinya memang tidak seperti dulu di mana kelumpuhan bisa terjadi pada empat-empatnya atau minimal kasus-kasus kita yang di Madura dan di Jawa Timur itu ada yang mempunyai triple atau mempunyai kelumpuhan pada 3 tempat. Biasanya dia kembali setelah kita lihat pada 60 hari. Ada yang dinamakan follow up 60 hari. Jadi setelah 60 hari itu kita lihat sequelnya yang masih ada, sisanya apa. Gitu. Nah itu yang biasanya kita rehab dan sebagainya dan sebagainya. Bagian besar yang di Aceh bisa jalan kembali, anaknya juga bisa. Kasus yang terakhir di Papua juga masih bisa. Saya belum tahu kasus yang terakhir yang dari Pamekasan, update-nya bagaimana. Nanti saya belum jelas betul. Yeah. Kita hanya mendapatkan bahwa penderita-penderita ini bahwa dia ada AFP dan ada berarti ada kelumpuhan dan kemudian fesesnya mengandung begitu. Seringkali penderita-penderita ini bisa jalan kembali setelah 2 minggu. Cuman ada semacam apa ya, gate atau gerakan khusus gitu loh, yang kalau orang itu jalan lalu kelihatan klewer-klewer kakinya itu bagaimana geraknya gitu, gate atau gaya jalan yang khusus. Tapi yang berat sampai mendapatkan perawatan di ICU oleh karena bulbar, oleh karena tidak bisa napas dan sebagainya itu tidak ada. Tidak ada. CBDWP sejak tahun 2018 sampai sekarang tidak ada yang sampai seberat itu. Yeah. Baik, terima kasih banyak Prof. Ismo. Dari Dr. Domi ada tambahan Dok? Ya, pokoknya kita harus siap. Otot yang mati tidak akan bisa dibangkitkan kembali. Kalau membaik, dan sebagian kasus saat ini di dunia modern ini membaik memang, itu suatu anugerah. Tapi kita harus siap bahwa dia nggak bisa. Jadi ini yang membuat imunisasi nggak bisa ditawar. Minggu lalu, seorang pengguna ventilator seumur hidup, korban polio tahun 50, satu dari 2 yang masih hidup, meninggal pada usia hampir 90. Seumur hidupnya dia di dalam ventilator karena dia kena yang bulbar. Otot nafasnya yang lumpuh, bukan ekstremitasnya. Ya harus siap begitu sudah. Kalaupun nanti dia direhab, bisa jalan. Tidak akan dalam kondisi 100%. Ya, apalagi jadi atlet. Tapi kecerdasannya sih tidak terganggu. Ya, masalah motor. Baik. Terima kasih Dr. Domi, terima kasih Prof. Ismo. Langsung ke pertanyaan terakhir nih Prof, terkait higienitas ini Prof. Mohon izin bertanya Prof, untuk anak yang mendapatkan vaksin polio oral, baik BOPV maupun NOPV, apakah ada penanganan khusus setelah imunisasi? Hal tersebut terkait dengan higien fekalnya Prof. Monggo Prof. Tidak ada. Jadi justru kita itu memanfaatkan kemampuan dari resipien untuk mengeluarkan virus vaksin ini ke masyarakat gitu, keluar. Ini adalah seperti kita melempar batu di tengah danau gitu. Nanti riaknya akan sampai ke tepi gitu. Maksudnya adalah gitu. Jadi memang ada efek ke masyarakat yang lebih positif. Bila maksudnya adalah
bagaimana kita mencegah penularan dari orang yang sakit ya, yang sakit polio. Kan fesesnya mengandung virus polio, kan bisa nular. Bagaimana kita mencegah penularannya itu? Kalau itu maksudnya cukup berikan Baiklin aja, sudah. Baik. Jadi fluorid akan menyebabkan virus itu mati. Oleh karena itu pada penderita ya, sekali lagi penderita polio, kalau fesesnya positif kayak begitu, setiap kali dia berak, berikan dulu Baiklin, campur dengan Baiklin dulu, baru boleh dibuang ke limbah. Ini hal yang harus dipahami oleh terutama para sejawat yang merawat atau kebetulan memang ya apesnya dapat pasien polio ini dan sebagainya gitu ya. Teman-teman yang barangkali dari Sampang atau dari Pamekasan yang sedang merawat pasien ini. Jangan langsung dibuang ke limbah, berikan Baiklin dulu, baru buang ke limbah. Untuk penerima vaksin tidak. Baik, Prof. Nanti kami akan note. Terima kasih, Prof. Ismu. Monggo, Dr. Doni. Jadi dalam situasi normal, setelah anak divaksin tidak ada apa-apa. Ini hanya berlakuan kalau ada pasien. Karena jelas itu sudah membuat orang cacat tubuh. Jadi virus berbahaya. Tapi kalau enggak itu enggak. Yang kedua adalah kalau yang tadi ada orang-orang imunokompromis di sekitarnya. Anda perlu ekstra hati-hati. Tapi di luar situasi khusus itu tidak ada perlakuan khusus. Baik, terima kasih banyak Dr. Doni atas jawabannya dan juga Prof. Ismu juga. Mungkin mengingat waktu nggih Prof, ngapunten harus kita akhiri dan sudah menunjukkan pukul 16.00 dan ditandakan juga dengan hadirnya Dr. Charles di tengah-tengah kita, maka harus kita akhiri terlebih dahulu. Sekali lagi Ya. terima kasih banyak, diskusinya sangat menarik Prof. Ismu dan juga Dr. Dominikus. Matur nuwun atas sedekah ilmunya untuk kita semua, baik dokter maupun profesor yang sudah bergabung di sini, baik itu dari Vaskes Primer maupun sejawat sekalian. Saya Ula Hanifah selaku moderator, mohon undur diri dan saya serahkan kembali ke Dr. Charles. Sekali lagi terima kasih Prof, Dokter, sehat selalu. Terima kasih Dr. Ula, terima kasih Prof, terima kasih Dr. Dominikus, Prof. Ismudianto. Jadi ini merupakan terima kasih kepada seluruh peserta Dolan pada hari ini. Saya lihat bahwa kita tadi di pertengahan sempat menembus 450 peserta dan sampai akhir acara 390 peserta. Dan kami ingatkan sekali lagi kepada seluruh peserta bahwa Dolan akan diadakan setiap minggunya dan untuk yang berikutnya kita akan adakan kembali bukan tanggal 22 April 2024 dengan topik hematologi dan dari Perkumpulan Patologi Klinik Indonesia. Moderator saya sendiri dengan narasumber Dr. Yeti Hernaningsi, spesialis PK, subspesialis hematologi konsultan, dan Dr. Yulia Nadar Indrasari, spesialis PK konsultan, yang merupakan staf Departemen Patologi Klinik FK UNER RSUD Dr. Stomo. Jadi kita akan membahas mengenai hematologi. Ini merupakan mungkin perbahasan yang baru pertama kali ya di Dolan ini. Kita mengundang dari ahli-ahli guru-guru kita dari patologi klinik. Jadi tidak lupa untuk seluruh peserta kami undang kembali tanggal 22 April 2024 di jam yang sama 15 sampai 16. Demikian untuk hari ini. Terima kasih Dr. Hula, Prof. Ismudianto sangat jelas sekali penerangan mengenai PIN dan imunisasi. Dr. Dominikus juga teringat saya waktu COVID kemarin, Dr. Dominikus inilah yang paling gencar mengingatkan kita mengenai vaksin COVID dan sekarang beliau sangat konsisten dengan imunisasi masyarakat di Indonesia juga. Terima kasih Dokter, Prof yang update baru dari PIN ini. Jadi demikian kepada seluruh peserta, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kami apabila ada salah-salah kata, kami undang kembali untuk hadir pada tanggal 22 April. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.